Kamu dari beberapa hari ini telepon aku, sorry aku nggak bisa ngangkat. Dan kamu tahu kan Iya. sayang kalau telepon aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi ingat jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya Iya, tidak Miss. ingin setelah viral kalian bilang minta take down. Kenapa, Dok? Gini, Miss, kan saya kemarin sudah saya ceritakan masalah saya di Interminit. Terus semalam itu kan saya ngomong sama majikan, bos, apa kamu perlu bikin saya surat? Kata agen saya, kamu bikin saya surat. Apa alasan kamu Interminit saya? Terus saya bilang gini, boleh nggak kamu bikin surat kasih ke agen saya? Terus dia ngomong gini, Miss, ya aku mau bikin surat kalau itu kemauan kamu nggak mau pulang Indo, tapi suruh agen kamu telepon sama saya, dia bilang gitu, Miss. Terus sekarang saya minta tolong sama Miss, bisa nggak Miss ngomong sama dia? Ngomong apa? Ya suruh dia bikin saya surat, karena Miss kan ngomong kemarin minta surat sama dia, dan saya boleh nunggu visa di Hong Kong supaya saya nggak pulang gitu, Miss. Karena saya keluar besok, Miss. Oke, kamu agenku bukan ya? Bukan. Loh, ya nggak bisa nunduk. Saya itu nggak ada wewenang telepon maji kamu kayak gitu. Saya nggak boleh. Karena saya dari agent lain, kecuali kamu datang ke kantorku, terus pakai HP-mu, aku bisa bantu ngobrol sama maji kamu. Tapi aku telepon sendiri tuh nggak boleh. Karena udah salah itu. Paham nggak maksudku? Paham. Kalau sampai aku telepon maji kamu, aku bisa dipogingin, aku bisa dipanggilin polisi. Karena mengganggu ketentraman masyarakat Hong Kong. Saya tidak boleh menelpon tanpa seizin dia. Paham nggak sayang? Apalagi maji kamu itu bukan agenku. Kecuali maji kamu itu dari aku. Enggak, karena saya minta surat kan, Miss. Terus iya saya nggak apa-apa bikin kamu surat kalau agen kamu minta kayak gitu yang terbaik. Dia bilang gitu, Miss, semalam. Ngerti, tapi aku nggak boleh telepon pakai nomorku, Dok. Aku nggak boleh. Paham nggak maksudku? Paham. Ini peraturan Hong Kong yang dimana kita nggak boleh seenaknya saja ngasih nomor orang lain. Walaupun diizinkan, itu bisa jadi jebakan buat saya, sayang. Kecuali seandainya saya nanti telepon Miss, terus Miss telepon sama ngomong lewat HP saya sama dia, gimana, Miss? Kamu harus datang ke sini, Dok. Saya tidak tahu siapa kamu, tiba-tiba aku suruh ngomong sama orang. Oh iya. Saya nggak tahu siapa kamu, sayang. Kecuali kamu ada di hadapanku, terus kamu minta tolong karena kamu tidak bisa bahasa, aku nggak apa-apa, sayang. Karena saya jujur, saya tidak tahu siapa kamu, dari mana kamu, bagaimana kamu. Tiba-tiba lewat telepon bisa saja ada orang yang nggak suka saya, terus saya dijebak seperti itu. Dan itu salah. Jadi nggak sama kalau di Indonesia bisa minta tolong sama siapapun, ngomong nggak apa-apa, di Hong Kong nggak boleh. Jadi kamu datang di kantorku kalau emang iya besok kita ngobrol, habis itu teleponmu kamu telepon sama majikan ini agenku baru, boleh nggak ngobrol sama dia. Jadi aku baru bisa bicara. Lewat telepon aja aku nggak tahu siapa kamu, Dok. Benar tidak? Iya, Miss. Benar, Miss. Jadi saya salah. Saya besok langsung ke kantor Miss, terus Miss telepon sama majikan, gimana, Miss? Boleh, kalau itu boleh. Iya, Miss. Jadi kamu harus datang ke kantor, nggak boleh saya itu pakai teleponmu apa pakai siapapun, posisimu nan jauh di sana. Benar nggak? Ya, makasih, Miss. Ayolah. Ya. Paham? Lah kenapa kamu di Interminit, Dok? Alasannya dia karena pembantunya datang tanggal 18, Miss. Saya kan nggak tahu, Kak. Saya kan sebenarnya kemarin, makanya dia keluarin saya tanggal 15 karena pembantunya datang tanggal 18. Terus saya bilang saya mau pulang karena saya sekarang nggak mau pulang, ada masalah, Miss, di Indo. Saya nggak mau pulang. Oke, kamu di situ udah berapa lama, sayang? Kurang lebih 1 bulan, saya 2 tahun. Gimana nggak paham mau? Finishnya saya sebenarnya tanggal 10 bulan 1, Miss. Oke, terus? Saya disuruh keluar tanggal 15 besok.
alasan karena pembantu barunya datang. Terus saya bilang kemarin, Tuan, saya alasannya bisa nggak buat saya surat alasan kenapa saya dikeluarin tanggal 15. Terus saya mau, katanya kalau itu yang terbaik kamu nggak jadi pulang Indonesia, saya mau bikin kamu surat kalau izinmu terima, dia bilang gitu. Lah pertanyaannya kenapa kamu dulu pingin pulang Indonesia, Dok? Iya pengen pulang. Kalau mau ketemu anak, tapi sekarang karena saya ada masalah sama suami, Miss, saya nggak jadi pulang, Miss. Oh, makanya lain kali kalau ada masalah jangan ambil keputusan terlalu cepat. Paham nggak maksudku? Jadi dipikir dulu ada apa-apa. Karena yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Kalau Iya, kayak Miss, gini kan kamu sendiri yang susah, Mas sayang. Bener nggak? Benar, Miss, benar. Iya, kalau kayak gitu dulu sih nggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba kayak gini, kamu menyesal. Bener nggak? Iya, benar, Miss, benar. Dan kamu kalau pulang Indonesia masih bayar lah, masih nunggu visa di Hong Kong, masih nunggu di Indonesia lama lah, kan juga kasihan. Iya, Miss, iya. Iya, makanya kalau ada apa-apa dipikir yang tenang, jangan pakai emosi. Terus seandainya saya besok ke kantor Miss gimana? Nggak ada masalah, bisa datang. Iya, Miss, ya, makasih, Miss. Tak tunggu ya. Ya, Miss, makasih, Miss. Hola, bye-bye. Bye-bye. Oke, buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kenapa saya selalu bilang jangan ambil keputusan terlalu cepat, jangan berbicara terlalu cepat. Pikir dulu ada apa dan bagaimana, apa konsekuensinya kalau kamu sampai ngomong duluan sama majikan. Karena konsekuensinya saat kalian sudah mengambil keputusan untuk berhenti kerja, majikan mengambil pembantu lain. Dan ingat saat konsekuensinya adalah kamu akan pulang Indonesia dan bayar, Mbak. Ada biaya di mana kamu yang dibebankan ke kamu gitu loh. Jadi saya selalu berpikir bahwa oke, kalau Indonesia ada masalah, kalau kamu bertengkar sama suamimu, kalau kamu bertengkar sama ibumu, bahkan kalau ada anakmu sakit, dipikir dulu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terbaik. Jangan ambil keputusan saat marah. Saya sudah wanti-wanti pada kalian jangan ambil keputusan saat marah, karena saat marah itu bisa melakukan apa aja. Dan kalian menyesal gitu loh. Jadi saya apalagi kan posisinya kayak gini ini, saya selalu wanti-wanti, pekerjaan sulit dicari, terus kamunya ngengkel. Jadi kan susah, Mbak. Sekali lagi, kalau kamu tetap ngengkel, apakah ada masalah? Nggak ada masalah. Tapi kan kamu menyesal sendiri. Kehilangan pekerjaan yang ternyata masalahnya juga tetap nggak selesai dengan kamu pulang. Saya bukannya melarang kalian untuk pulang, untuk menjenguk keluarga, tidak. Cuman kalau pulangmu karena ada masalah, kamu ambil keputusan dan ingat majikan tuh sekali kamu bilang mau pulang Indonesia ngebreak, ya udah mereka cepet ambil tindakan cari pembantu lain karena mereka itu tidak bisa hidup tanpa pembantu. Dan kamu kira kamu pulang kalau nggak jadi ngomong aja, ternyata kan nggak, majikan sudah buang uang untuk ambil orang lain, ya jelas nggak akan kembali mencarimu, Mbak. Berapa kali sih saya wanti-wanti untuk kalian lebih berhati-hati, berkali-kali saya kasih tahu jangan ambil keputusan saat marah. Karena saat kamu ambil keputusan saat marah, kelarlah cerita kita. Kelarlah kehidupan kita di Hong Kong ini. Karena Hong Kong punya tradisi sendiri. Hong Kong punya keyakinan sendiri. Mereka tidak suka pelin-pelan. Kamu pagi ini bilang ngebreak, bilang nggak jadi, besok ngebreak. Iya, kalau majikan pelin-pelan nggak ada masalah. Dia bisa memperpanjang visa kita, dia bisa nge-extendin visa kita. Tapi kalau kita yang pelin-pelan, hari ini bilang pulang, hari ini bilang minta cuti, setelah itu nggak jadi, setelah itu minta cuti lagi nggak jadi lagi, minta 1 bulan, habis itu 2 minggu, habis itu nggak jadi, otomatis majikan akan takut. Karena memang saya selalu bilang bahwa majikan Hong Kong itu tidak bisa hidup tanpa pembantu. Kalian ambil keputusan terlalu cepat, akhirnya seperti ini, kehilangan pekerjaan secara tidak langsung. Kadang-kadang yang ngeluh, Mbak, lek sampean niki bilang iya, bilang enggak. Kalau masih gundah gulana, jangan ngomong dulu sama majikan. Curhat dulu sama Miss Yuni. Apa yang ngono? Waduh. Jadi Miss Yuni promosi curhatan, padahal
yang curhat itu baitoy. Jadi buat teman-teman yang di luar sana kalau telepon saya nggak diangkat tuh saya minta maaf beneran. Bukannya saya tidak mau ngangkat atau apalagi tidak mau balas SMS saat online ya. Karena memang HP saya kan WhatsApp saya nyantol di laptop. Jadi walaupun saya nggak buka nggak buka WA-nya, itu saya kelihatannya online terus gitu loh. Jadi jangan salah paham kalau saya tidak membalas SMS kalian dan kelihatan online. Saya minta maaf. Dan saya tidak ingin mengangkat telepon kalian. Wong saya waktu makan aja saya ngangkat telepon kalian. Jadi sebenarnya saya tuh benar-benar mencoba untuk memberikan yang terbaik. Tapi jangan lupa saya juga sebagai pekerja di salah satu agent di mana saya juga the first priority pekerjaan saya. Buat mbak-mbaknya pendatang baru yang di mana tidak kenal saya mungkin akan bilang gaya bicara saya kasar ataupun sok keminter. Saya sekali lagi minta maaf, koreksi saya kalau ada yang salah. Karena sekali lagi tanpa izin kalian juga saya sampai hari ini pun saya tidak akan bisa memiliki subscriber yang melebihi 30.000. Bagi saya 30.000 itu sangat besar ya. Apalagi kan target saya hanya untuk edukasi TKW saja. Dan akhirnya bisa membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi saya. Tapi saya tetap pada prioritas utama pekerjaan, keluarga dan pekerjaan saya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang sedikit kurang mengenalin saya atau pertama kali subscribe di video-video saya mungkin tidak begitu mengenali saya minta maaf. Atau logat bicara saya yang sering keliru atau kepreset atau mulut saya yang moncong karena merongos, saya juga minta maaf. Saran dan kritik saya tunggu. Ada yang kata-kata kepreset atau ada kata-kata yang saya buat-buat atau kata-kata yang menusuk hati kalian, saya benar-benar minta maaf. Tidak ada rasa sengaja ingin menyakitin siapapun. Karena saya punya prinsip satu, sama-sama keluar dari mulut, sama-sama ngetik. Kenapa tidak mengeluarkan kata-kata yang baik ataupun memberikan komen yang baik. Jadi buat teman-teman yang di sana, terima kasih atas dukungannya. Like, subscribe, dan share-nya. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa hari ini. Dan itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, kita semua bahagia, dan bye-bye.